Surat 40 itu tema sentralnya tentang kokohnya kebenaran dan rapuhnya kebatilan. Untuk mengetahui kokohnya kebenaran ada rumusnya 2T, ya. T yang pertama apa Bapak Ibu? Tertulis, ayat Allah yang tertulis. Untuk mengetahui kebenaran kita bisa melihat kebenaran yang datangnya dari Allah, pokoknya kebenaran itu kita bisa melacaknya dalam ayat Allah yang tertulis. Kemudian yang kedua, tercipta. Apa hadirin? Ayat Allah yang tercipta apa itu? Semesta raya alam raya, ya, semesta raya atau alam raya. Lalu kemudian setelah itu kita membahas tentang perumpamaan kokohnya kebenaran dan rapuhnya kebatilan. Masih ingat Bapak Ibu? Kebenaran diumpamakan oleh Allah apa? Masih ingat tidak? Kebenaran singkatannya apa? Lupa. Kalau masih bersama saya, kebenaran digambarkan oleh Allah, diberikan upama oleh Allah, perumpamaannya seperti apa? Air. Ya, singkatannya apa? AL. A-nya apa? Air. R-nya logam. Sementara kebatilan itu diumpamakan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 seperti apa? BT. Ya, B-nya apa hadirin? Buih atau busa. T-nya tidak berguna. B-nya apa? Tidak berguna. Ya. Air itu hadirin saat ini kita sangat rindu dengan air hujan yang turun dari langit, betul? Oh betul tuh. Nampaknya sumbernya keren itu, ya. Anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan air hujan dari langit, ya. Lalu kemudian air itu fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayl zabadar rabiyah, ya. Allah turunkan air hujan dari langit, maka air hujan itu mengalir di lembah-lembah bumi sesuai dengan ukurannya. Dan pada air yang mengalir itu ada zabadun rabiyah, ada buih atau busa di atasnya. Buih dan busa itu adalah simbol apa hadirin? Kebatilan. Kebatilan walaupun nampak megah, walaupun nampak mentereng, selamanya rapuh hadirin. Nah, itu perumpamaan antara al-haq dan al-batil. Al-haq, ya, kebenaran itu diumpamakan A-N. A-nya air, R-nya logam. Ya, Masya Allah. Logam mulia apa Bu? Itu kalau yang emas itu Masya Allah, yang berlian sembuh, ya Masya Allah. Hadirin, pada logam itu kalau ingin dibuat perhiasan atau dibuat peralatan, diapain dulu Pak? Mimma yuqidun alaihi finnar. Dibakar dulu, ya kan? Maka ketika dibakar kotorannya hilang apa? Nah, itu namanya zabadun mithlu. Itu juga ada kotoran pada besi, ya, atau pada baja dan seterusnya. Nah, itu zabat buih, ya. Maka kata Allah, fa'amma zabadu fayadhabu jufa. Maka buih dan kotoran itu hadirin yang tak berguna, kotoran emas, kotoran baja, kotoran timah, kotoran besi, fayadhabu jufa, maka akan hilang, akan pergi, akan terhempas menjadi sesuatu yang jufa, sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka hadirin, wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardh. Adapun yang bermanfaat untuk manusia akan tetap eksis di muka bumi ini. Itulah kebenaran. Saklawase, apa saklawase Bang? Selamanya kebenaran itu akan tetap dicari orang, sebagaimana air dicari orang, ya kan?
Sebagaimana emas tetap dicari, gitu hadirin. Tapi kotoran, walaupun dibungkus dengan kain yang mahal, namanya kotoran, kalau dibuang atau disimpan? Dibuang. Kalau namanya kotoran itu hadirin, biar bungkusnya rapi, mahal, mentereng, tapi tak ada manusia yang akan mau menyimpan kotoran itu. Masya Allah. Itulah kebatilan. Orang yang bersahabat dengan kebatilan hanya memposisikan dirinya menjadi sampah dalam kehidupan. Masya Allah. Istighfar. Setelah Allah memberikan perumpamaan itu hadirin tentang kebenaran dan kebatilan, kemudian Allah mengajak diri kita untuk berrekreasi pada kerajaan Allah dan kekuasaannya. Nah, apa singkatannya coba? Lufe. Sudah saya tulis. Lama guste. Nah, itu. Lama guste. Itu ada dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 2 sampai 3. Lama guste. L-nya apa? Langit. Allah bercerita dulu tentang langit. Dari langit kemudian turun apa? Matahari, bintang demi bintang. Turun lagi punya apa? Gunung, ya kan? Dari gunung yang ada di muka bumi ini ke lembahnya esnya apa? Sungai. Air yang mengalir menumbuhkan T-nya apa? Tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu adalah kerajaan siapa? Allah yang menggenggam semuanya. Dan manusia hanya numpang di planet bumi milik Allah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang jumlahnya, kata para pakar, lebih banyak daripada butiran pasir di muka bumi ini. Masya Allah. Halo Bapak Ibu, pasir kalau dihitung di muka bumi ini segenggamnya berapa? Seberapa? Masya Allah. Nah, jumlah bintang di langit sana itu jauh lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di seluruh dunia. Dan sementara bintang-bintang itu gedenya minta ampun kan? Dan jaraknya jauh-jauh. Kira-kira kerajaan Allah itu luas atau sempit Pak? Masya Allah. Itu hadirin. Masya Allah. Kita aja numpang di muka bumi ini, terus punya kontrakan 1000 pintu. Halo, masih bersama saya? Gimana punya kontrakan 1000 pintu itu Pak? Udah kayaknya gimana gitu ya? Punya mobil selapangan, ya udah kayak apa itu? Nah itu dibandingkan dengan kerajaan Allah di muka bumi ini, kagak ada sedebunya doangan. Nah itu hadirin. Jadi Allah mengajak kita yang memberikan kebenaran dan menghinakan kebatilan, diajak. Hai manusia yang mencintai kebenaran, ingat kebenaran datangnya dari Allah, pemilik langit dan bumi, kerajaan. Nah sekarang hadirin, kita akan berbicara di ayat yang ke-31 itu Allah berbicara tentang keagungan dan kedahsyatan Al-Quran. Apa hadirin? Keagungan dan kedahsyatan Al-Quran. Saya bacakan dulu ayat ini. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta. Ayat 21. Bal lillahil amru jami'an afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. Jadi menarik untuk dikaji ayat. Ayat ini dulu menurut Imam Tabari dari sahabat Ibnu Abbas, ya, ada sekelompok kaum musyrik Arab
yang berkumpul di belakang Ka'bah. Di antaranya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi sekelompok musyrik penolongnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Lalu Abdullah bin Abi Umayyah ini datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, jika engkau benar seorang nabi dan Al-Qur'anmu itu benar, ya, maka apa katanya? Ini Pak. Maka jadikanlah," dia minta 3 hal. Kalau memang engkau seorang nabi dan Al-Qur'anmu itu benar, ya, maka jadikan gunung-gunung itu berjalan sehingga kami punya tempat yang lapang di sini. Bukit-bukit itu jalankan. Terus kemudian angin jadikan kendaraan, dan nenek moyang kami yang sudah mati hidupkan kembali. Ya. Lalu kemudian apa nanti turunlah air ini. Ya. Nah permintaannya ini, aku minta 3 permintaan. Iklan TV gitu ya. Pertama suruh ngapain? Gunung suruh ngapain Pak? Suruh berjalan. Kedua, angin suruh ya, jadi kendaraan. Terus yang ketiga, yang mati dihidupkan. Tenang. Namanya orang musyrik ya. Kalau menurut tafsir jalan lain seperti ini. Wa nazala lamma qalu lahu, dan ayat ini turun saat orang musyrik itu berkata kepada Nabi Muhammad, "In kunta nabiyyan, jika engkau seorang nabi wahai Muhammad, fasayyir anna jibala Makkah, maka jalankanlah gunung-gunung ini di Makkah ini, dan kemudian waj'al lana fiha anhar wa uyunan linaghrisa wa nasra." Dan kemudian tadi gunung suruh ngapain Pak? Jalan. Terus kemudian dan jadikanlah setelah gunung itu berjalan mengalir sumber mata air, dan jadilah sungai-sungai yang mengalir airnya untuk kami gunakan bercocok tanam. Masya Allah. Yang pertama apa tadi? Gunung suruh ngapain Pak? Jalan. Lalu kemudian yang kedua suruh ngapain? Air. Namanya air itu Pak, orang musyrik aja seneng gak sama air Pak? Padahal air simbol apa tadi? Simbol kebenaran. Semua orang Pak di muka bumi ini suka air, termasuk penceramah. Ya, suka air. Selanjutnya, wab'ats lana, bangkitkan untuk kami, ya, kata orang musyrik ini, aba'ana al-mauta, ya, bangkitkan untuk kami nenek moyang kami yang udah mati, yukallimuna annaka nabi. Nabi Muhammad, namanya belum beriman ya. Bangkitkan dari kubur nenek moyang kami. Nanti kalau udah bangkit, bangun, bisa ngomong sama kami. Dan dia bisa berkata, ini Muhammad seorang nabi. Oh, Masya Allah. Kalau Pak masih bersama saya. Nah ini kalau dalam tafsir jalan lain, ya, bukan jalan lain, ya, jalan lain. Ya. Kalau menurut riwayat Tabari tadi, gunung, angin, dan apa? Hah? Oh iya sama ya, menghidupkan mati ya, sama. Berarti perbedaannya hanya di tengah tadi. Ya. Kalau dalam tafsir jalan lain apa? Gunung suruh jalankan, terus
air suruh adakan, terus orang mati nenek moyangnya suruh apa? Suruh hidupkan dan suruh bicara bahwa Nabi itu seorang Nabi. Baik. Jadi ternyata apa? Turunlah Quran surat ini. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Menarik. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Dan sekiranya ada bacaan yang dengan bacaan itu berjalanlah gunung-gunung, suyirat, bergeraklah gunung-gunung. Sekiranya ada bacaan yang dengan bacaan itu maka gunung-gunung bisa berjalan. Mari kita baca tafsir ini, Pak. Ai laukana, sekiranya ada kitabun minal kutub al-munazzalah, kitab suci dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, suyirat, berjalan, bitilawatihi, dengan membaca kitab suci itu maka berjalanlah gunung, ya, waza'at an amakiniha, dan kemudian gunung itu berpindah dari tempatnya. Berarti apa? Berjalan. Seandainya ya ada bacaan di sini, laukana, sekiranya ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang dengan membacanya berjalan itu gunung dan berpindah tempatnya, kemudian au qutti'at bihil ardu, atau syuqiqat bihil ardu, bumi itu kemudian terbelah, meletek, pecah, ya, hatta tatasaddaq wa tasiru qit'an, sehingga menjadi terbelah dan pecah, dan dari situlah keluar air. Ini lebih kepada apa yang disampaikan oleh tafsir Jalalain. Sekiranya, ya Pak, sekiranya ada kitab suci yang jika dibaca bisa menggeser apa? Gunung, lalu bisa mengalirkan apa? Air. Au kullima bihil mauta, atau ketika dibaca itu ayat orang mati bisa ngomong. Masya Allah. Kalau orang mati bisa, ada berapa Pak? 3. Sekiranya ada kitab suci yang jika dibaca, bacaan itu bisa menggerakkan apa? Gunung, terus kemudian mengalirkan air, terus kemudian menghidupkan orang mati dan bisa berbicara, ya. Ini au kullima bihil mauta ay khutibat bihil mauta, sehingga ya orang mati bisa ngomong dengan bacaan Al-Qur'an, bacaan kitab itu, hatta ajabat, sehingga orang mati bisa menjawab, wa takallaman, dan bisa ngomong, ba'da an ahyahullah, setelah dihidupkan oleh Allah, bitilawatihi, dengan membaca itu kitab, alaiha, atas ayat itu, wa jawabun, dan jawabannya, kata lau di situ hadirin, wa jawabun, ini dalam kitab Shurahul Tafsir ya, wa jawabun, dan jawabannya mahdhufun takdiruhu, jawabannya itu tidak tertulis dalam Al-Quran, tetapi tertutupi. Kalau dimunculkan ke permukaan, maka jawabannya adalah ini. Apa jawaban kitab itu yang dimaksud? Saya akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan terganggu ya, Masya Allah. Nah, ini menarik kan, kalau ada film itu, ya kan? Lagi tegang-tegang, ada apa nih Pak? Ini silakan diminum ya.
Yang rekam bersama Rasulullah di surga. Masya Allah, luar biasa. Soalnya kalau nggak dijawab matiin nanti. Bang Eko, alhamdulillah. Mau tahu jawabannya Pak? Kitab apa itu yang dibaca? Ini Al-Quran. Nah, ini Al-Quran yang bicara. Ini tafsirnya. Oke, sekiranya ada kitab di antara kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, kalau kitab itu dibaca, bergerak itu apa? Gunung. Lalu kemudian mengalir itu air. Lalu kemudian hidup orang mati dan ngomong. Masya Allah, engkau Muhammad dan ngomong. Mas Eko nanti mati masuk surga. Masya Allah, gimana? Mau bulan dong? Masya Allah. Jawabannya nih Pak. Wajawab lau, jawabnya lau itu sekiranya ada. Ini ada jawabannya. Mahdufun, kata penulis ini mahdufun itu tertutup. Wa taqdiruhu, kalau dimunculkan maka jawabannya ini. Lakana hadza Al-Qur'an. Pastilah kitab yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Pak, kalau Pak, Al-Quran menurut penjelasan ini kalau dibaca bisa menggeser apa Pak? Sebagaimana burung musina dijalankan. Masya Allah. Kemudian apa? Al-Quran kalau dibaca bisa mengalirkan air. Dan Al-Quran kalau dibaca bisa apa? Menghidupkan orang mati sebagaimana Nabi Isa menghidupkan nenek moyang mati. Baik. Kenapa demikian? Itu tentu dengan izin Allah. Nah, ini. Saya singkatan keagungan Allah itu GBM. Nah, tulisannya singkatannya keagungan Al-Quran pada ayat itu saya singkat GBM. G-nya apa? Gunung berjalan. B-nya bumi mengalirkan air. Nah, apa Pak? Coba kalau B-nya diganti A jadi gampang. Gunung ada air mengalir jadi gampang. M-nya mayat bisa hidup. Loh, enakan mana GBM atau udah ini? GBM aja ya. G-nya apa? Gunung bisa apa? B-nya bumi mengeluarkan air. M-nya mayat bisa hidup dan bisa bukan hanya sekedar hidup Pak, bisa ngomong. Ini bermakna bahwa alam raya tak ada yang menggerakkannya kecuali Al-Quran dengan izin Allah. Jadi seluruh alam raya ini ilmunya ada di mana? Bisa teratur dengan konsep yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Karena Al-Quran kebenaran yang sempurna. Ini menurut penulis Khawatir Quraniyah Dr. Abu Khalid. Maka, coba bayangkan, sekiranya ada bacaan, jadi Al-Quran itu Pak, jawabannya apa tadi? Sekiranya ada kitab yang bisa membuat G-nya apa? Gunung. B-nya gunung apa? Gunung ngapain? Berjalan atau berpindah. B-nya bumi mengeluarkan air. M-nya mayat bisa ngomong. Maka bacaan itu adalah apa? Ini Al-Quran. Maka biasakanlah membaca surat Ar-Rahd dan hidup dengan kebenaran. Karena surat Ar-Rahd itu berbicara tentang pokoknya kebenaran dengan al-haq, agar tidak tertipu dengan kebatilan. Karena kebatilan pangkal dan akhirnya adalah amal. Itu. Makanya para ulama ada yang menganjurkan kita membaca surat Ar-Rahd sebelum tidur. Agar apa Pak? Ya. Gunung-gunung yang menghalangi kita itu hidup kita jadi lempeng Pak. Masya Allah.
Lalu kemudian air itu kan sumber kehidupan, Pak. Rezeki kita, ketentraman itu Allah berikan. Masya Allah. M-nya apa, Pak? Mayat bisa hidup. Artinya apa? Ini. Menurut para ulama, Al-Quran itu dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-52 dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada wahai Nabi Muhammad ruh, nyawa, sesuai dengan perintah kami. Jadi yang dimaksud dengan ruh di situ apa kira-kira? Kami mewahyukan kepada wahai Nabi Muhammad ruh. Yang dimaksud ruh apa kira-kira? Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut dengan ruh atau nyawa? Menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, sammahu ruhan li'anna fihi hayatan nufusi min mautil jahil. Al-Quran disebut ruh oleh Allah, disebut nyawa oleh Allah lantaran dia menghidupkan jiwa dan mencerdaskan akal pikiran manusia. Jadi Al-Quran itu menghidupkan apa, Pak? Jiwa dan mencerdaskan pikiran manusia. Malik bin Dinar lebih lanjut, bagaimana caranya Al-Quran menghidupkan jiwa? Ya ahlal Quran, wahai orang yang suka baca Al-Quran, wahai orang yang mengkaji kandungan Al-Quran untuk diamalkan, madza zara'al Quran fi qulubikum, apa yang telah ditumbuhkan oleh Al-Quran di ladang-ladang hati kalian. Li'anna Al-Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Quran Rabi'ul qulubi, dia yang menghidupkan hati, kama annal ghaitha rabi'ul ard, sebagaimana air hujan menghidupkan bumi. Masya Allah. Pak, bumi yang gersang, yang tandus, kalau dihujanin hijau enggak? Subur kagak? Hidup enggak tuh bumi? Demikian pula Allah memberikan kehidupan pada jiwa kita ketika kita akrab dengan apa tadi? Baca Al-Quran agar kita benar-benar hidup. Sebab kata para ulama, orang yang jauh dari Al-Quran amwatun ghairu ahya, mereka hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Disebut oleh para ulama mayat-mayat yang belum sempat terkubur. Kalau masih bersama saya? Jadi Pak, kalau kita jauh dari Al-Quran, gak mau mengamalkan, gak mau mempelajarinya, seperti apa kata para ulama? Karena para ulama bukan kata saya. Seperti apa, Pak? Mayat-mayat yang belum sempat kubur. Namanya mayat mengerikan atau menyenangkan? Harum apa bau? Masya Allah. Loh Pak, jadi kalau istrinya jauh dari Al-Quran, berarti tidurnya sama siapa? Ibu, halo Bu, masih bersama saya Bu? Kalau suaminya jauh dari Al-Quran, berarti ibu makan sama siapa? Nah, saya nggak nyindir, ibu berat ya. Jadi di antara keagungan Al-Quran pada Quran surat Ar-Ra'd ini ayat yang ke-31 disingkat apa? GBR. Ini apa tadi? Gunung bisa apa? Gunung itu penghalang hidup kita, jadi lempeng hidup kita Pak. Kalau baca Al-Quran, kalau dekat dengan Al-Quran. Terus kemudian apa lagi? B-nya apa? Bisa menghidupkan apa? Bisa bumi mengeluarkan air. Apa maksudnya? Air itu adalah simbol kebenaran, rizki yang luas, Masya Allah, keindahan dan kenyamanan. Tidak ada bumi ini indah Pak kalau tidak dihujani. Tapi kalau sudah hujan, di mana-mana hijau, ya kan? Lalu kemudian bunga-bunga tumbuh bersemi. Ya Allah, langit menatap bumi, indah sekali hadirin. Maka orang yang hidup bersama Al-Quran, indah hatinya, indah pikirannya, indah tutur katanya, indah moralitasnya. Itulah sepotong sorga yang dibunuh oleh manusia. Kalau masih bersama saya? Iya, enggak yang dikeluarin remote TV. Masya Allah. Al-Quran kagak pernah dibaca. Di sono bukan di sini ya. Hadirin,
Ini lanjutannya ya. Lanjutannya nih. Terus sekiranya Al-Quran itu apa yang tadi diminta dijawab oleh Rasulullah bisa semua, itu kan permintaan orang kafir tadi kan. Kalaupun gunung itu bisa pindah, kalaupun bumi bisa mengalirkan air, kalaupun orang mati masih hidup, ini kata Allah, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Maka orang mukmin kan tahu bahwa siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka Allah pasti hendak memberikan hidayah kepada semuanya. Ini jawaban untuk orang yang kafir musyrik tadi. Kalaupun semua yang diminta sudah dikabulkan, pasti dia tetap tidak beriman kepada Rasulullah. Begitu jawabannya. Jadi Pak, kalaupun kebenaran sampun cek welo-welo, maka tidak semua manusia akan memeluk kebenaran. Pasti ada yang bersahabat dengan kebajikan. Berbahagialah jika kita ditakdirkan oleh Allah bersahabat dengan kebenaran. Ini pertanda Allah cinta dan sayang sama kita. Ini pertanda Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Begitu hadirin. Alhamdulillah. Nih maknanya lagi ya. Balillahil amru jami'an. Semua urusan itu kepada Allah. Ya, al-makna lau anna Qur'anan, sekiranya Al-Qur'an itu fu'ila bihi, melakukan apa yang tadi Al-Qur'an dibaca, kemudian berjalan di gunung, ya kan? Terus B-nya apa? M-nya apa? Madzukira. Lakana hadzal Qur'an, maka itulah Al-Qur'an. Walakin Allah, tetapi Allah lam yujibhum ila maqtarahu minal ayat, ya. Tetapi Allah ya tidak menjawab apa yang menjadi usulan orang musyrik itu, ya. Padahal bagi Allah gampang apa? Karena apa? Karena Allah tahu ente bandel, walaupun kebenaran discek welo-welo, ya namanya hatinya tertutup, ya gak bisa melihat kebenaran. Jadi marilah kita berucap berbahagia Bapak ya Pak RW ya. Pak RW ya. Oh Pak RT, mana Pak RT? Oh Pak RT. Bukannya Pak RW? PLT. Oh kalau begitu ini tetap Pak RW, yang lain penggantinya. Kata Gus Dur itu Gubernur Jawa Timur itu Gubernur Suryo. Yang lain gimana Gus? Yang lain penggantinya. Berarti Presiden Republik Indonesia ya Pak Karno. Yang lain penggantinya. Masya Allah. Baik hadirin. Ini li'annahu huwal malik li jami'il umur. Karena sesungguhnya Allah pemilik atas segala sesuatu. Wal fa'il lima yasha' minha. Ya. Dan Allah lah yang menentukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Ya. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi usulan orang musyrik? Nah, dijawab oleh Allah. Afalam yai'asil ladzina amanu? Apakah orang beriman tidak tahu? Allahu yasha'ullah, sekiranya Allah yasha'ullah, sekiranya Allah berkehendak lahadan nasa jami'an, pastilah seluruh manusia dibikin mendapatkan hidayah. Kalau dapat hidayah Allah ini sekali, ya, kun fayakun, maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ngomong sekali jadikan. Makanya seorang ulama ditanya, Pak Yai, iya, kenapa ya orang Israel itu tetap dihidupkan? Kan membantai, ya.
saudara-saudara kita di Palestina. Dan Indonesia Pak sampai detik ini dari mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi posisinya tetap bahwa Indonesia selama Palestina tidak merdeka, Indonesia berada di belakang Palestina. Kata Retno Marsudi, Indonesia tidak bergeser sedikit pun untuk tetap membela rakyat Palestina. Oke begitu. Nah, ketika ditanya soal ulama, kenapa Palestina belum merdeka? Kata ulama tersebut, sekiranya Palestina merdeka, ya, dan berhenti Israel menzaliminya, maka dengan apa engkau akan masuk surga? Minimalnya Pak kita berdoa untuk saudara kita. Nanti itu menjadi perantara dengan izin Allah kita masuk surga. Jadi apa hadirin? Berbagai hal yang tidak kita sukai ada hikmah di balik. Nah ini di sini hadirin, sekiranya Allah mau, Allah pasti memberikan hidayah kepada seluruh. Jadi kalau ada orang kita ajak nggak mau Pak, jangan nesu, ojo nesu, ya kan? Tetap ajak, ya kan? Nggak mau, ya sudah, ajak lagi nggak mau, ya sudah sabar. Jangan kemudian pas ajak orang nggak mau, dasar ahli nerakanya, Pak, nggak boleh, ya kan? Sebab nahnu du'at wala qudot. Kita ini dai kerjanya mengajak. Kalau hakim kerjanya memvonis, kan kita bukan hakim, tapi kita dai penyeru begitu kan deh, ya. Jangan kemudian jadi penceramah nesu-nesu dulu, ya. Yang nggak datang brengsek, jangan nanti kabur jamaahnya, insya Allah. Yang diajak, ayo sholat berjamaah, agak sholat berjamaah, dasar hatinya batu, jangan Pak. Tugas kita mengajak bukan mengejek, tugas kita merangkul bukan memukul, begitu. Tugas kita merekatkan bukan bikin sekat, begitu. Halo, bersama saya. Baik, pada Quran surat ini kedahsyatan Al-Quran. Seandainya Al-Quran dibaca, maka GBM, G-nya apa? Gunung ngapain gunung? Jadi atau bapak-bapak bilang gunung. Tafsirannya sih bener ya. Gunung ngapain gunung? Berjalan. G-nya apa? Bumi ngapain? Dia bisa mengeluarkan air. Terus? M-nya apa? Mayat bisa hidup dan bisa bicara. Artinya apa? Al-Quran Pak bisa menghidupkan jiwa kita. Al-Quran bisa melapangkan hidup kita. Al-Quran akan membuat kita menjadi mata air kebaikan yang membuat keberadaan kita dicari dan dicari oleh orang. Bermakna dan bermakna. Selamat dekat dengan Al-Quran. Terus kalau nggak mau Pak Ustaz, ya itu urusan Bapak. Jangan disuruh. Kalau nggak mau tak celurin sampai. Jangan. Dalam kamar dua. Baik hadirin, terima kasih atas kebersamaannya. Selesai sudah kami menyampaikan tafsir Quran surat An-Naml. Insya Allah kita akan berbicara tentang Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14. Di antara tema sentralnya adalah tentang manisnya iman dan hinanya kekafiran. Seperti apa serunya? Simak penuturannya setelah satu pekan dari sekarang. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika.